Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wide Dongtian, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa kelas TAI 23C4 Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Basis Data, Bapak Alfian Eskom Mkom? Dan tak lupa, apa kabar seluruh pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin berguna bagi rekan-rekan mahasiswa TAI 23C4 pada khususnya, terutama bagi rekan-rekan yang tidak bisa hadir dalam mata perkuliahan, yaitu di pertemuan 7 yang saat itu membahas masalah created DML via GMD. Baik, yang sebelum video ini kita juga sudah menyuguhkan sebuah video yang berjudul Created Database via GMD, di mana di pertemuan 6 Bapak dosen mata kuliah Manajemen Basis Data, yaitu Bapak Alfian Eskom Mkom, sudah menyuguhkan referensi materi untuk membuat database via GMD. Kali ini saya coba suguhkan Created DML via GMD yang di dalam materi Bapak dosen juga ada, yaitu di e-kampus. Coba kita buka e-kampus mata kuliah Manajemen Basis Data di pertemuan 7. Jadi nanti rekan-rekan yang tidak bisa menghadiri perkuliahan waktu itu, video ini bisa dijadikan referensi apa sih yang dibahas waktu kita mengikuti materi perkuliahan di pertemuan 7. Coba kita buka dulu agenda pertemuan 7 materi. Oke, inilah materi di pertemuan 7, yaitu yang berupa praktek yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen saat itu. Ini adalah praktek membuat DML dari GMD. Bagaimana nanti prakteknya? Nanti video ini bisa kita ikuti bersama-sama. Oke. Sebelumnya di sini saya suguhkan sedikit informasi atau materi tambahan ya, mungkin untuk rekan-rekan gunakan sebagai referensi untuk pembuatan DML via GMD ini. Oke, kita mulai. Ini tambahan materi dari saya, yaitu membuat DML atau Data Manipulation Language. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat DML atau Data Manipulation Language via GMD, yaitu 1. Pastikan database sudah dibuat. Yang pertemuan 6 kemarin pada video ini sudah saya jelaskan gambaran pembuatannya di GMD. Kemudian syarat kedua, pastikan tabel sudah dibuat. Nah, waktu di pertemuan 6 tabel juga sudah dibuat via GMD, yang hasilnya bisa dibuka dengan mengaktifkan SAMPP dan mengeklik admin. Mengaktifkan SAMPP, kemudian start di APC, dan MySQL, kemudian ceknya by admin ini, klik admin. Oke. Kemudian kita mulai menginjak, kalau 2 syarat ini sudah terpenuhi, kita mulai menggunakan DML.
Sebagai referensi materi juga perlu saya sampaikan bahwa teknik pembuatan DML ini rata-rata ada 3 teknik, yaitu 1. Pembuatan DML lewat PHP MyAdmin atau paling sering digunakan dan mudah. Nah, ini cocok untuk belajar, praktikum, dan cek data cepat. Kemudian banyak dipakai mahasiswa dan dosen. Nah, ini saya percaya bahwa rekan-rekan udah familiar menggunakan teknik ini karena di materi-materi dosen dan mata kuliah yang sebelumnya kita sudah diajarkan mengenai pembuatan DML lewat PHP MyAdmin. Namun saat ini sesuai dengan jenis DML yang kedua, yaitu DML pembuatan DML lewat CMD atau command prompt. Nah, ini yang saat ini kita geluti, kita pelajari, dan disampaikan oleh Bapak dosen Alfiana Eskom Mkom di pertemuan 7. Nah, bagaimana langkah pembuatan DML lewat CMD ini? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ini penting ya, rekan perlu diperhatikan, jangan sampai rekan-rekan tidak tahu, karena kalau langkah di sini rekan-rekan tidak tahu, mustahil bagi kita untuk bisa membuat CMD by untuk membuat DML by CMD. Langkah pertamanya kita menuju cd c-2//sampp/mysql/bin. Nah, ini kita dapat dari mana, Pak? Nah, ini sebenarnya ini adalah alamat path dari MySQL kita di Explorer. Sekarang kita buktikan, kita buka Explorer kita menuju sistem C, terus kemudian ini kan hubungannya sama sum ini ya, sama sum ini, berarti kita pilih folder sum, kita klik, kemudian kita pilih MySQL, kemudian kita pilih bin. Nah, di area kosong ini kita klik. Nah, dia membentuk alamat path yang seperti ini. Nah, ini pada saat kita membuat database, alamat path ini harus kita masukkan ke setting environment supaya nanti bisa diproses by CMD. Nah, inilah alamat. Dari mana alamat ini dapat? Ya dari area Explorer seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa langkah berikutnya kita mengetikkan MySQL spasi -u spasi root spasi -p di CMD nanti. Nanti kita praktekkan, kita sudah membuka CMD. Kemudian nanti langkah selanjutnya kita show database, kemudian use database apa yang akan kita gunakan, kemudian kita show table, melihat isi table, kemudian baru kita mengetikkan perintah DML yang akan kita buat. Oke. Nah, setelah perintah DML kita masukkan, kita melihat hasil dari perintah DML yang nanti kita masukkan di CMD. Baik, kemudian kita menuju yang ketiga, yaitu teknik pembuatan DML. Yang ketiga bisa dengan DML lewat PHP atau aplikasi web. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa membaca atau mempelajari referensi materi tambahan dari saya ini. Nanti ini semuanya saya taruh di kolom komentar. Barangkali rekan-rekan atau pemirsa ingin mengetahui masalah DML dan teknik pembuatannya. Oke, baik. Untuk saat ini semester 5 ini kelas TI 23C4 diajarkan untuk membuat DML lewat CMD command prompt. Oke, ini langkah-langkahnya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, apa sih sebenarnya perintah-perintah DML itu? DML terdiri dari 4 perintah utama, yaitu 1. Insert, itu untuk menambahkan data. Kemudian select, itu untuk menampilkan data. Jadi setelah kita menambahkan data, nanti kita select supaya datanya bisa tampil di CMD maupun tampil di PHP MyAdmin lewat pengaktifan SAMPP.
kemudian update ini untuk mengubah data, kemudian delete untuk menghapus data. Nah, contoh-contoh berikut di bawah ini nanti bisa kita proses, kita running sesuai dengan nama database-nya. Oke. Kemudian selanjutnya kita praktekkan saja di CMD bagaimana teknik pembuatan DML via CMD. Oke, yang pertama kita buka CMD-nya dulu. Kita ketik CMD, kita run administrator, kita yes. CMD run administrator sudah terbuka. Mari kita ketikkan langkah-langkahnya. Di sini teman-teman boleh mengetikkan atau boleh copy paste dari perintah yang sudah ada ini. Oke, kita lihat perintah-perintahnya untuk membuat DML di CMD. Perintah pertama adalah cd spasi c titik 2 slash miring ke kiri sampai p slash miring ke kiri mysql slash miring ke kiri bin. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ketikkan atau kita kopikan dari sini mysql spasi min u spasi root spasi min p. Ctrl C, masukkan ke sini, Ctrl V, enter. Oke, kalau rekan-rekan saat pembuatan database memakai password, silahkan pakai password. Kalau tidak, tinggal enter aja. Enter. Nah, oke. Kemudian langkah berikutnya pembuatan DML di via CMD ini adalah ini udah, kemudian show database. Jadi kita ingin melihat database apa yang ada di dalam yang kita buka tadi. Kita Ctrl C, pindahkan ke CMD atau kita ketik nggak apa-apa, Ctrl V, enter. Nah, ini database yang pernah kita buat ya kan di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 6. Waktu itu Bapak dosen memberikan database dengan nama, memberikan contoh database dengan nama db underscore perpustakaan. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk praktek DML-nya. Oke. Kemudian perintah berikutnya adalah use database perpustakaan. Lah, yang mau kita pakai adalah yang ini, db underscore perpustakaan. Nah, kita copy aja nih perintahnya, Ctrl C, kita masuk ke CMD, Ctrl V, kemudian enter. Oke, harus database sync begini ya kan, karena kita menggunakan db underscore perpustakaan ini. Kemudian langkah berikutnya adalah show tabel. Kita ingin melihat tabel apa sih yang ada di dalam database perpustakaan ini. Maka di sini kita ketik atau kita kopikan dari sini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian enter. Nah, ini ya rekan-rekan, tabel-tabel yang sudah berhasil kita buat sebelumnya di dalam database underscore perpustakaan. Ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan tabel petugas. Baik, langkah berikutnya kita mencoba mengeksekusi perintah DML-nya. Tadi udah kita jelaskan dari pertama bahwa perintah DML itu adalah ada 4. Yaitu insert, select, update, delete. Caranya semuanya hampir sama. Oke, coba kita terapkan yang insert dulu ya teman-teman. Kita terapkan yang insert dulu. Ini saya coba masukkan insert lagi di tabel anggota. Oke, kita Ctrl C, kita masukkan ke CMD, Ctrl V. Nah, ini misalnya ini pernah saya masukkan yang namanya Budi ini. Kemudian misalnya kita isi Hunter. Nah, kayak film zaman juga kan, yang suka tembak-tembakan. Oke, kemudian kita arahkan ke kanan. Nah, ini
Coba kita enter. Nah, harus begini ya kan, query oke, satu row efektif. Nah, sekarang kita berhasil menambahkan nama anggota pada tabel anggota ini, kan tabel anggota ya. Nanti kalau misalnya yang mau ditambahkan buku dari sini, insert into buku gitu. Kalau peminjaman ya peminjaman. Nah ini contohnya kita satu aja, nggak usah semuanya. Ambil tabel yang anggota, kita tambahkan nama yang terdiri nama anggota dan alamat anggota. Oke, tadi kita tambahkan di namanya adalah Hunter, alamatnya Bekasi. Oke. Nah selain dilihat dari PHP MyAdmin, kita juga bisa melihat dari sini ya kan. Hasilnya kayak apa sih setelah kita menambahkan anggota yang bernama Hunter, alamatnya Bekasi tadi? Nah kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu dengan menampilkan ini, select, menampilkan data ini. Nah oke, from tabel anggota ini. Kita Ctrl C, kemudian masuk sini, CMD, Ctrl V, kemudian enter. Nah, menambah ya rekan-rekan. Ada Riyadi Simati, Iqbal Aditya, Riyadi lagi, Riyadi. Tadi yang latihan sebelumnya ada Rembu, kemudian tadi yang barusan Hunter. Nah, ini kan tampilan yang di CMD. Nah, bagaimana Pak untuk melihat di PHP MyAdmin-nya? Caranya ya kita aktifkan sum kita aktifkan ya. Jangan lupa APC dan MySQL-nya di start di sini ya, start, jangan stop tapi start. Kemudian kalau rekan-rekan settingan sampai P-nya belum dirubah, nanti rekan-rekan langsung bisa menuju PHP MyAdmin dari sini. MySQL ke kanan, kemudian admin ini klik. Nah, berhubung settingan saya sudah saya rubah, maka saya menuju desktop. Saya menuju desktop. Nah ini sampai P saya taruh di sini adminnya. Ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian ini database-nya rekan-rekan, database yang berhasil kita buat. Nah, database-nya yang pertemuan 6 kemarin kita buka. Nah, tadi anggota ya rekan-rekan, tambah anggota. Coba anggota kita klik. Nah, muncul ya rekan-rekan. Di sini ada Hunter, Rambu, Budi, Andi dan lain-lain. Alamatnya ini sesuai dengan ini. Oke. Nah, tadi di database sebelumnya mungkin ini tidak ada nomor HP, tidak ada nomor telepon, makanya di sini tidak ada nongol. Oke, nggak masalah, nanti tinggal kita rubah tabelnya yang di database. Oke, sama ya rekan-rekan. Di sini tadi ada Hunter, Rambu, Budi, Andi, Riyadi. Nah, di sini di PHP MyAdmin setelah kita buka juga sama. Oke. Perintah-perintah lainnya nanti bisa rekan-rekan praktekkan sendiri. Yang penting ini kita sudah punya gambaran bagaimana menuju membuat data DML by CMD. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Oke, jangan sampai keliru karena ini adalah langkah-langkah penting. Oke, kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang waktu itu tidak bisa menghadiri perkuliahan di pertemuan 7. Mudah-mudahan saya pribadi dan rekan-rekan bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan dan diajarkan oleh Bapak dosen, yaitu mengenai created DML via CMD. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.